Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan kasih sayang Allah lah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bertemu pada kelas kita pada hari ini. Dan tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan belajar materi iman kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum itu, apakah ada anak-anak bapak yang tahu pengertian dari iman kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, jadi iman adalah percaya atau yakin dengan sepenuh hati. Sedangkan Rasul adalah manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajarannya kepada umatnya. Nah, jadi iman kepada Rasul Allah ini adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa orang rasul untuk menyampaikan ajarannya kepada umatnya. Iman kepada rasul merupakan rukun iman yang keempat. Nah, nabi yang pertama kali diutus Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan nabi yang terakhir diutus Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya kita akan membahas nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dengan jumlah yang sangat banyak. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahuinya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa rasul itu berjumlah 313 orang yang menjadi nabi sebanyak 124.000 orang. Nah, namun yang wajib kita ketahui dan tercantum dalam Al-Qur'an adalah berjumlah sebanyak 25 orang. Nah, selanjutnya kita akan membahas nama-nama nabi dan rasul yang harus kita ketahui yang tercantum di dalam Al-Qur'an, yaitu ada Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishaq alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasya alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan oleh karena itu kita sebagai umat muslim harus mengetahui dan juga mempercayai nabi dan rasul yang 25 yang telah Bapak jelaskan tadi. Nah, itu harus wajib kita ketahui sebagai umat Islam. Nah, jadi anak-anak Bapak semua harus paham, harus tahu dengan 25 nabi dan rasul yang telah Bapak sebutkan tadi, dan itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Nah, dan para rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka hanya untuk suatu umat dan bangsa tertentu saja. Begitu pula syariat yang dibawanya hanya sesuai dengan keadaan umatnya pada saat itu. Nah, sedangkan rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang bertugas untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul yang terdahulu. Nah, maka di sini Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin.
Nah, jadi nabi rasul yang terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi dan rasul karena beliau adalah nabi dan juga rasul terakhir yang Allah utus ke atas dunia ini. Nah, jadi dari 25 nabi dan rasul tadi seperti Bapak jelaskan tadi, kita harus tahu dan mengetahui siapa-siapa saja nabi dan rasul kita yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dan itu wajib untuk kita ketahui sebagai umat muslim. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Nah, di antara 25 nabi dan rasul yang Bapak sebutkan tadi, sebagian ada yang mempunyai keistimewaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini diberi julukan sebagai Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Ulul Azmi ini berarti para rasul yang memiliki keteguhan hati atau ketabahan yang luar biasa dalam melaksanakan dakwah menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mereka memperoleh hasil yang maksimal. Nah, adapun Rasul Azmi ini berjumlah sebanyak 5 orang. Nah, siapa saja Rasul Ulul Azmi ini? Nah, yang pertama ada Nabi Nuh alaihi salam. Nah, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga para Rasul Ulul Azmi ini diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa-apa saja mukjizat yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Ulul Azmi ini? Nah, yang pertama adalah mukjizat Nabi Nuh alaihi salam, yaitu dapat membuat kapal yang dapat menyelamatkan beliau dan umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari banjir. Nah, yang kedua yaitu mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Nah, yang ketiga mukjizat Nabi Musa alaihi salam, yaitu tongkatnya dapat berubah menjadi ular yang besar dan dapat membelah Laut Merah. Nah, yang keempat yaitu mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Nah, yaitu mukjizatnya dapat menghidupkan orang yang telah mati meskipun hanya sebentar, dapat membuat burung dari tanah liat yang mampu terbang, dapat menyembuhkan penyakit kusta dan lepra, serta dapat menurunkan makanan dari langit. Nah, yang terakhir yaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitunya kitab suci Al-Qur'an dapat membelah bulan menjadi dua, serta dari celah-celah jari tangannya dapat keluar air untuk diminum oleh sahabat-sahabatnya. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, perlu kita ketahui bahwa antara nabi dan rasul itu memiliki pengertian yang berbeda. Nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Nah, Rasul dan sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya, yaitunya orang lain. Nah, maka Nabi tidak memiliki umat, sedangkan Rasul memiliki umat. Nah, setiap Rasul sudah tentu Nabi, akan tetapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Nah, Rasul memiliki beberapa tugas yang diantaranya yang pertama adalah menyampaikan wahyu yang diterima Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nah, yang kedua yaitu menyuruh umatnya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menyuruh kepada umatnya untuk berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Dan yang terakhir yaitu memberi kabar gembira dan peringatan.